Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Sicin 3. Sicin 3 ini sedikit berbeda dari yang pertama dan kedua. Di yang ketiga ini tidak lagi tentang masalah santet, tapi masih tetap berhubungan dengan hal gaib. Bagi teman-teman yang belum menonton seri pertama dan kedua, linknya saya simpan di description box. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan tentunya mendukung channel ini agar berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang ibu yang bangun dari tempat tidurnya. Ia mendengar sesuatu dari kamar atas. Kemudian ia mengecek ke kamar tersebut. Ia melihat jenazah yang dikelilingi oleh 3 orang. Saat didekati pelan-pelan, scene berganti kepada pria bernama Sedat. Sedat telah menulis tentang ketakutannya. Ia juga menulis tentang teman masa kecilnya bernama Orhan. Dulu ketika masih kecil mereka sering bermain bersama. Dan kini Orhan menikahi sang adik Sedat bernama Kader. Kini kita akan menceritakan Sedat dan sang adik Kader yang menikah dengan Orhan. Dan film pun dimulai. Di dalam sebuah pabrik diperkenalkan laki-laki bernama Orhan yang sedang memarahi bawahannya bernama Halil. Halil yang ketahuan merokok di dalam pabrik dan membahayakan keselamatan karyawan yang lain karena banyak bahan yang mudah terbakar. Orhan pun yang kesal akhirnya memecat Halil. Halil memohon untuk tidak dipecat karena dia mempunyai banyak hutang di bank. Tapi Orhan tetap kukuh dengan pendiriannya. Sedat sang kakak ipar yang satu kerjaan dengan dia pun menghampiri Orhan supaya tidak memecat Halil. Tapi keputusan Orhan tidak dapat diganggu-gugat. Orhan yang pulang ke rumah pun menceritakan kepada istrinya bahwa dia baru memecat karyawannya. Selesai makan malam, Orhan dan sang istri bernama Kader pergi ke sebuah pohon. Pohon yang besar yang mempertemukan mereka berdua. Sebuah pohon yang tinggi yang membawa keberuntungan, kata Kader. Kader pun berkata, ia di keesokan hari akan pergi dengan kakaknya ke dokter, yang artinya Kader hamil, dan kebahagiaan pun menyelimuti mereka saat ini. Di sisi lain, Hilal sang karyawan yang dipecat oleh Orhan pun frustasi karena memiliki banyak hutang di bank. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di pagi hari, istri Halil menangis histeris di luar pabrik. Dia menyalahkan Orhan karena suaminya bunuh diri. Sang istri Halil mengutuk Orhan supaya nasibnya kelam sama seperti suaminya. Kini Kader pergi ke kota untuk pergi ke dokter bersama sang kakak Sedat dan anaknya. Di tengah perjalanan, Orhan menelpon Sedat yang sedang menyetir. Sedat terkejut dan tidak jadi ke kota. Ketika hendak berbalik arah, sebuah mobil menabrak dari belakang. Scene berganti ke Sedat yang sedang tidur merenung. Sedat menceritakan tentang segala ketakutannya dan hal buruk yang menimpanya. Kali ini Sedat menceritakan tentang 3 hal yang paling buruk. Pertama, istrinya meninggal karena melahirkan Mehmet anaknya. Yang kedua, Mehmet minta tolong waktu kecelakaan mobil. Yang terakhir, dan yang paling buruk adalah saat dirinya melihat Kader di dalam rumahnya beberapa bulan setelah kecelakaan. Cerita bergulir, Kader terlihat yang sedang tidur di sofa dengan didampingi Orhan di sampingnya. Orhan sedang membayangkan kenangannya bersama Kader. Kader pun terbangun, ia merasa sangat silau dengan lampu rumah. Lalu Orhan mematikannya dan menggantinya dengan lampu minyak. Pasca kecelakaan Kader tidak mengingat apa yang terjadi kepadanya. Singkat cerita, Kader terbangun dari tempat tidur, dia menuruni tangga. Ketika berada di sebuah pintu, Kader pun menggedor-gedor. Terlihat sebuah penampakan setan dan wajah Kader menjadi hancur menyeramkan. Orhan pun datang dan meminta Kader untuk tidak pergi ke pintu tersebut. Kader mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia bisa berada di sana. Lalu Orhan mengantarkan Kader kembali ke tempat tidur. Sementara Orhan melanjutkan sepertinya melakukan ritual menabur garam mengelilingi rumahnya. Sepertinya Orhan membuat sebuah pagar goib. Sementara di sisi lain, Sedat pergi ke makam istrinya. Dia menangis dan meminta maaf karena tidak bisa menjaga Mehmet yang sekarang tidak bisa bicara dan berada di kursi roda karena kecelakaan. Sedat pun pulang ke rumah. Setelah Mehmet tertidur, dia pergi ke ruang keluarga dan mendapati ruangan sudah berantakan. Saat ibunya datang dan menyalakan lampu, semua rapi kembali seperti semula. Ketika dimatikan kembali, lalu berubah berantakan. Suatu pertanda yang aneh. Di keesokan hari, suasana pabrik terlihat
tidak nyaman, atasan mereka Orhan menjadi pendiam tidak seperti biasanya. Sementara di rumah Orhan, sang istri Kader terlihat linglung dan mengingat apa yang terjadi. Ia merasa aneh karena Kader merasa silau ketika melihat cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Di sisi lain, di rumah orang tua Orhan, sang ibu yang berada di ruang keluarga dan memandang foto Orhan bersama Kader. Saat ayah Orhan menghampirinya, tiba-tiba ibunya sudah berada di luar dan berkata ingin bertemu dengan Orhan. Scene kembali ke Kader yang sedang memandangi gaun biru miliknya yang digantung di depan kaca. Lalu ia pergi ke ruangan lain yang tanpa disengaja menemukan sebuah jimat di dekat lampu. Dan secara tiba-tiba, Kader mengamuk dan mengacak-acak isi lemari. Di malam hari saat Orhan pulang, ia mendapati Kader yang sedang memegang foto keluarga. Orhan mengatakan bahwa orang yang ada di foto itu adalah ayah dan ibunya. Ternyata ibunya tidak merestui pernikahan mereka yang mengakibatkan Orhan tidak berbicara dengan kedua orang tua mereka. Lalu terdengar ketukan dari luar rumah. Orhan mengintip dari jendela, ia melihat sosok dirinya bersama seorang perempuan dengan wajah yang menyeramkan. Orhan pun menanam kepala kerbau di depan rumah dan membaca mantra. Orhan kembali membuat pagar goib lagi. Tak lama kemudian, Sedad datang ke rumah Orhan. Dia ingin berbicara dengannya. Yang terjadi malahan Sedad diusir oleh Orhan. Sepertinya Orhan masih marah karena kecelakaan Kader dengan Sedad beberapa bulan lalu. Di dalam rumah, Orhan melarang Kader untuk berbicara atau menemui siapapun. Bahkan Kader dilarang untuk keluar dari rumah. Di sisi lain, Sedad telah menidurkan Mehmet. Sedad yang tertidur pun bermimpi ibunya berada di atas kursi dengan wajah yang menyeramkan. Saat ia bangun, ia pergi ke ruangan keluarga dan kursi roda Mehmet berada di sana. Di keesokan hari, Sedad menemui Orhan di kantornya. Sedad menjelaskan bahwa setiap malam selalu bermimpi buruk tentang adiknya Kader yang minta tolong. Tapi Orhan pun enggan membahas dan meminta Sedad untuk menjauhi Kader. Kalau tidak, maka dia akan membunuhnya. Scene kembali ke Kader, ia melihat foto masa kecilnya, ia pun mendengar sesuatu dari kamar, dan dia menemukan jimat lain yang digantung. Dan ketika disentuh, di sisi lain, Sedad yang sedang menemani Mehmet menggambar. Di luar ada seorang yang mengetuk pintu. Saat dibuka tidak ada siapapun di sana. Lalu Sedad kembali, Mehmet sudah menggambar makhluk yang mengerikan di tembok. Scene berganti ke Orhan, terlihat tengah membuat sesuatu dengan foto kedua orang tuanya. Apakah itu santet? Atau Orhan sedang membuat jimat? Di dalam rumah orang tua Orhan, sang ibu tengah mengupas bawang. Orhan pun datang ke rumah. Ia bertemu dengan ayah dan ibunya yang kemudian mengobrol. Lalu Orhan pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Dia pun meletakkan jimat yang dia buat di balik kaca. Di sisi lain, Sedad dihampiri sang ibu. Sang ibu mengatakan untuk bertemu dengan Faisal. Ibunya menyarankan siapa tahu Huja Faisal punya solusi untuk masalah Mehmet. Tapi Sedad menolak karena tidak ingin membuat Mehmet ketakutan. Sedad pun masuk kembali dan meninggalkan ibunya di luar. Saat sampai di dalam ruangan, ternyata ibunya sedang duduk di ruang tengah. Lalu, siapa tadi yang di luar? Cerita bergulir, Kader yang terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Dia pun membuka pintu dan berada Orhan di sana yang kemudian mengajak jalan-jalan malam. Ketika sudah jauh, secara tiba-tiba Orhan menghilang. Kader yang mencari Orhan, dia melihat cahaya di balik pohon. Saat didekati, Orhan sedang membuka tali pocong. Orhan yang terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Dia pun membangunkan Kader. Di keesokan hari, Sedad yang sedang bekerja didatangi oleh Kadir temannya. Sedad menceritakan kejadian yang dia alami. Kadir pun menyarankan untuk menemui Huja Faisal seperti saran ibunya saat di teras rumah. Di malam hari, Orhan melihat Kadir sudah mengenakan baju kesukaan Orhan. Scene kembali ke Sedad yang mendatangi Huja Faisal. Di sana Huja Faisal menuliskan mantra dan memasukkannya ke dalam air. Huja Faisal mengatakan bahwa Mehmet dan dirinya berada di bawah pengaruh jin. Apakah ada yang menyantetnya? Para jin mempengaruhi mereka berdua supaya Sedad pergi ke tempat Huja Faisal. Dan jin itu ingin memberikan tugas kepada Sedad. Sedad memohon kepada Huja untuk membantunya karena dia sudah menderita dibuatnya. Huja pun meminta Sedad untuk pulang dan datang lagi keesokan harinya. Scene di rumah orang tua Orhan, ibunya bangun dan mendapati kaca bergetar. Sang ibu menemukan jimat yang ditaruh Orhan.
lalu kemudian memotong kecil-kecil jimat lalu membuangnya ke kloset. Di keesokan hari, Orhan mendatangi Sedat untuk meminta maaf atas perkataannya tempo hari. Orhan lalu mengundang Sedat dan Mehmet untuk makan malam bersama. Sedat pun menyetujuinya. Di sisi lain, di rumah Hoja Faisal, kedatangan tamu yaitu Nenek Kepser. Nenek Kepser adalah ibu yang diawasin. Hoja Faisal meminta bantuan kepada Nenek Kepser sang teman. Di saat yang bersamaan, Sedat datang dengan Mehmet. Ritual pun dimulai. Hoja dan Nenek Kepser mulai membaca mantra dan sepertinya Mehmet yang menjadi medianya. Mehmet yang mulai kerasukan dan berteriak histeris. Hoja Faisal pun menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh jin. Setiap malam Sedat harus mendatangi sebuah rumah dan tidak boleh masuk ke dalam. Dan di malam ini Sedat harus berjaga di kamar Mehmet. Ketika sudah ada petunjuk, maka Sedat baru pergi ke rumah tersebut. Hoja pun mengatakan bahwa Sedat akan menemui hal yang sangat mengerikan, lebih dari yang dia bayangkan. Dan Sedat tidak boleh takut. Sedat akan menemukan sebuah jimat yang besar dan harus memusnahkannya dengan dibakar. Scene berpindah di rumah orang tua Orhan. Ibunya keluar mengambil batu besar. Ia pun pergi ke kandang dan membantai semua ayam miliknya. Saat keluar dari kandang, terlihat wajah ibunya yang mengerikan seperti sudah kerasukan. Ibu Orhan pun beranjak masuk ke dalam kamar dan menghantamkan batu besar tersebut ke kepala ayah Orhan. Orhan yang terbangun dari tidurnya, dia lalu menelepon ke rumah orang tuanya dan ibunya menjawab bahwa mereka sudah mengambil ayahnya dan sekarang dirinya. Orhan yang panik lalu bergegas pergi ke rumah orang tuanya. Orhan yang sampai di rumah, dia menemukan ayahnya sudah meninggal dengan batu di kepala. Kemudian dia pergi mencari ibunya yang berada di luar rumah dan mendapati ibunya sudah meninggal dengan wajah yang mengerikan. Sementara Sedat yang tengah tidur mendapatkan sebuah petunjuk untuk pergi. Sedat melihat ibunya mengatakan untuk pergi menyelamatkan sang adik Kader. Dan Sedat pun bergegas pergi ke rumah Orhan. Dalam perjalanan, Sedat mendapatkan penampakan Nenek Hikran dengan wajah yang mengerikan. Siapakah Nenek Hikran? Mungkin kalian masih ingat di film Sicin kedua. Sedat yang sampai di rumah Orhan, tidak ada satu orang pun yang membuka pintu. Ia pun mendobrak masuk dan mencari Orhan. Anehnya, Sedat tidak melihat Kader yang tepat di depan matanya. Lalu terdengar sesuatu dari balik pintu. Sedat pun mendobrak kembali dan tercium bau yang sangat busuk. Sedat melihat sebuah ruangan ritual milik Orhan. Sedat pun masuk dan melihat tumpukan kain. Ia menemukan jimat yang pernah dibilang Hoja Faisal. Saat kain terakhir dibuka, ternyata terdapat mayat Kader. Sedat bergegas membakar jimat tersebut. Lalu ia dapat melihat Kader yang memakai baju putih didatangi iblis dan dibawa pergi. Orhan pun yang masuk ruangan dan berteriak. Kini scene berganti ke Sedat yang telah menceritakan tentang ketakutannya. Sedat menceritakan 3 kejadian yang menakutkan dalam hidupnya. Dan ini penjelasan tentang semua kejadian tersebut. Jadi, adik Sedat yaitu Kader sebenarnya sudah meninggal ketika kecelakaan. Tapi suaminya Orhan tidak dapat menerima kematian itu. Dia pun menggali kuburan Kader dan membawa mayatnya ke rumah. Di sana, ia sangat frustasi dan ingin Kader kembali. Tetapi ia malah menculik jin yang kemudian mengajarinya menjadi Kader. Orang tua jin berusaha kembali mengambil anaknya, tapi Orhan malah membuat pagar goib supaya orang tua jin tersebut tidak bisa mengambil anaknya. Orang tua jin melakukan balas dendam kepada orang tua Orhan. Itu sebabnya Orhan memasang jimat di balik kaca rumah orang tuanya untuk melindungi mereka berdua. Karena jin tidak bisa mengambil anaknya dari rumah Orhan, akhirnya jin meminta bantuan Sedat untuk membakar jimat yang ada di rumah Orhan. Setelah kejadian itu, akhirnya Mehmet pun bisa sembuh dan berbicara serta berjalan seperti normal kembali. Sedangkan Orhan menghilang beberapa bulan kemudian dan film pun selesai.